Pikiran adalah medan perang yang paling sunyi, tapi juga paling kejam. Tidak ada darah, tidak ada teriakan, namun setiap hari banyak orang tumbang di sana. Bukan karena dunia terlalu jahat, bukan karena hidup terlalu keras, tapi karena pikiran mereka sendiri tidak pernah berhenti menyerang. Stoikisme mengajarkan satu hal yang terdengar ekstrem, namun justru menyelamatkan hidup. Jika sebuah pikiran terus menyakitimu, maka ia tidak pantas dibiarkan hidup. Sejak bangun tidur hingga kembali memejamkan mata, pikiran negatif datang tanpa diundang. Ia muncul sebagai kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, atau ketakutan akan penilaian orang lain. Kita sering mengira semua itu adalah kenyataan. Padahal, menurut para filsuf Stoik, sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari peristiwa, melainkan dari cara kita memaknai peristiwa itu. Dunia bisa netral, tetapi pikiran kitalah yang memberi label menyakitkan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup seseorang adalah apa yang dipikirkan olehnya sepanjang hari. Jika isi pikiranmu adalah ketakutan, maka hidupmu akan terasa seperti ancaman. Jika isi pikiranmu adalah amarah, maka hidupmu akan terasa seperti medan perang. Dan jika isi pikiranmu adalah rasa tidak cukup, maka seberapapun yang kamu miliki, semuanya akan terasa sia-sia. Maka Stoikisme tidak mengajarkan untuk memperbaiki dunia terlebih dahulu, tetapi menertibkan pikiran sebelum ia menertibkanmu dengan cara yang brutal. Pikiran negatif sering menyamar sebagai kewaspadaan. Ia berkata, "Aku hanya ingin melindungimu." Namun perlindungan yang berlebihan berubah menjadi penjara. Ketika kamu terus-menerus membayangkan kemungkinan terburuk, tubuhmu bereaksi seolah itu benar-benar terjadi. Jantung berdebar, napas memendek, tidur terganggu. Padahal tidak ada bahaya nyata di depanmu, kecuali cerita yang kamu ulang-ulang di kepalamu sendiri. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf besar, mengingatkan bahwa bukan kejadian yang mengganggu manusia, melainkan penilaian mereka terhadap kejadian tersebut. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, namun satu hancur dan satu lagi tetap tenang. Perbedaannya bukan pada nasib tapi pada pikiran. Disinilah Stoikisme mengajarkan seni membunuh pikiran negatif, bukan dengan emosi, tapi dengan kesadaran. Membunuh pikiran negatif bukan berarti menolak kenyataan. Justru sebaliknya, ini adalah keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya tanpa drama tambahan dari imajinasi. Ketika sesuatu di luar kendalimu terjadi, Stoikisme mengajarkan untuk berkata dalam hati, "Ini bukan urusanku." Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu memahami batas kekuasaanmu. Kamu tidak mengendalikan cuaca, pendapat orang, atau hasil akhir. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah responmu. Pikiran negatif tumbuh subur ketika kamu mencoba mengontrol hal-hal yang memang mustahil dikendalikan. Kamu ingin semua orang menyukaimu, semua rencana berjalan sempurna, dan masa depan bebas dari risiko. Saat kenyataan tidak sesuai harapan, pikiranmu memberontak. Disinilah penderitaan lahir. Stoikisme memotong penderitaan itu dari akarnya dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah ini ada dalam kendaliku atau tidak? Jika tidak, lepaskan. Jika iya, lakukan yang terbaik tanpa mengeluh. Setiap kali pikiran negatif muncul, para Stoik tidak melawannya dengan emosi tetapi dengan logika. Mereka menginterogasi pikiran itu seperti hakim yang dingin dan adil. Apakah pikiran ini berdasarkan fakta atau hanya asumsi? Apakah aku bereaksi atau berpikir jernih? Apakah pikiran ini membantuku menjadi manusia yang lebih baik, atau justru melemahkanku? Pikiran yang tidak lolos dari pertanyaan-pertanyaan ini pantas dihentikan. Stoikisme tidak mengajarkan kebahagiaan instan. Ia mengajarkan ketenangan jangka panjang.
Dan ketenangan tidak datang dari memiliki hidup yang sempurna, melainkan dari memiliki pikiran yang tertib. Pikiran negatif adalah kekacauan batin. Jika dibiarkan, ia akan menggerogoti keberanianmu, merusak fokusmu, dan mencuri energi hidupmu perlahan-lahan. Membunuhnya bukan tindakan kejam, tetapi tindakan penyelamatan diri. Marcus Aurelius juga mengingatkan bahwa pikiranmu bisa menjadi tempat perlindungan terbaik atau penjara terburuk. Tidak ada orang yang bisa menyakitimu tanpa izinmu, karena rasa sakit emosional selalu melewati pintu pikiran terlebih dahulu. Saat kamu menyadari ini, kamu berhenti menyalahkan dunia dan mulai bertanggung jawab atas batinmu sendiri. Disitulah kekuatan sejati lahir. Stoikisme mengajarkan untuk hidup di saat ini. Pikiran negatif hampir selalu hidup di masa lalu atau masa depan. Penyesalan dan ketakutan adalah dua senjata utamanya. Saat kamu kembali ke momen sekarang, pikiran negatif kehilangan pijakan. Nafasmu ada di sini, tubuhmu ada di sini, tugasmu ada di sini, dan di saat ini, seringkali segalanya masih baik-baik saja. Bunuh pikiran negatifmu sebelum ia membunuh potensimu. Jangan biarkan suara di kepalamu lebih kejam daripada kenyataan. Jadilah penjaga pikiranmu sendiri. Tidak semua pikiran layak dipercaya. Tidak semua perasaan layak diikuti. Seperti kata para Stoik, kamu tidak harus menjadi korban dari apa yang muncul di benakmu. Ketika kamu berhasil menguasai pikiranmu, dunia luar akan kehilangan kekuatannya untuk mengguncangmu. Hidup tetap sulit. Tantangan tetap ada, tetapi kamu berdiri tegak di tengahnya. Tenang, sadar, dan tidak lagi diperbudak oleh pikiran negatif. Dan disitulah kebebasan sejati dimulai.